Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naipa, silakan masuk. Ada apa Naipa? Apa ada yang Ibu bisa bantu? Mohon maaf sebelumnya Ibu, apa saya mengganggu waktunya Ibu? Oh, tidak sama sekali Nak. Siapapun yang membutuhkan Ibu, Ibu pasti terbuka. Kalau Ibu boleh tahu, Naipa dari kelas mana? Saya dari kelas 12 IPA 1 Ibu. Oh, Naipa dari kelas 12 kelas 1. Bagaimana kabarnya sekarang Naipa? Alhamdulillah baik Ibu. Syukurlah kalau begitu Naipa. Apa ada yang Ibu bisa bantu? Kelihatannya Naipa sedang ada masalah ya? Iya Ibu, gini, saya kan sekarang sedang dalam pendaftaran untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Nah terus saya disuruh oleh orang tua saya untuk masuk dalam prodi BK, tetapi saya tidak setuju dengan itu Ibu, karena saya tidak yakin bisa masuk dan saya juga tidak terlalu tahu banyak tentang kebekaan Ibu, dan saya ingin menolak kemauan orang tua saya, tapi saya tidak berani melawan orang tua saya. Dan saya ingin menolaknya Ibu, tapi saya tidak berani Bu melawan kedua orang tua saya. Tapi saya juga tidak bisa paksakan diri saya untuk tetap dalam keadaan seperti ini Bu. Jadi saya bingung Bu, apakah saya tetap memilih jurusan sesuai pilihan orang tua saya atau jurusan yang saya pilih Bu. Sepertinya Naipa sedang dalam situasi yang bingung ya. Baik, Naipa silahkan dulu merilekskan pikirannya, perasaannya. Setelah itu dilanjutkan ceritanya. Tidak usah tergesa-gesa Nak untuk bercerita. Iya Ibu, baik. Jadi Naipa ini sedang kebingungan dengan solusi apa yang akan dipilih. Apakah tetap mengikuti kemauan orang tua atau tidak? Ibu, saya sedang bimbang dengan kedua pilihan itu Ibu. Ibu boleh tahu kenapa Naipa tidak mau memilih jurusan pilihan orang tua Naipa? Sebenarnya saya kurang yakin bahwa saya akan lulus pada tes masuk BK, karena saya tidak terlalu tahu tentang kebekaan, dan saya juga lebih cenderung suka belajar dan mencari tahu tentang kesehatan, lebih tepatnya tentang dokter bedah Ibu. Berarti Naipa tidak punya kepastian mengenai pilihan apa yang akan dipilih. Iya Ibu, saya merasa bingung pilihan mana yang akan saya pilih, dan juga saya takut nantinya akan menyesal dengan pilihan saya sendiri Ibu. Lalu apa pertimbangan Naipa untuk kedua jurusan tersebut? Sebelumnya saya memilih jurusan BK karena kemauan orang tua saya serta anjuran dari keluarga yang lainnya Bu. Nah untuk jurusan dokter bedah itu sendiri, saya merasa tertarik dengan jurusan itu karena setelah saya belajar dan mencari tahu tentang kedokteran bedah, saya merasa tertarik dan rasa ingin tahu saya yang lebih untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Tetapi saya belum yakin Bu bisa masuk, karena setelah berbicara dengan kakak saya mengenai jurusan yang akan saya pilih, dan kakak saya mengatakan bahwa saya belum cocok di jurusan itu kecuali kalau saya ikut bimbel. Jadi saya semakin tidak tahu apa yang harus saya pilih Bu. Begitu. Nah di sini ada dua alasan pertimbangan Naipa. Yang pertama karena anjuran keluarga Naipa. Yang kedua karena Naipa merasa bahwa pilihan Naipa itu belum tepat untuk Naipa. Iya Ibu, jurusan ini sudah saya pertimbangkan, tapi saya belum yakin dengan pilihan saya. Jurusan yang manakah yang akan benar-benar cocok dengan saya nantinya dan sesuai
sesuai dengan kemauan orang tua saya, Ibu. Jadi Naipa belum bisa menentukan jurusan mana yang Naipa rasa cocok dan juga merasa belum sesuai dengan kemauan orang tua Naipa. Iya, Ibu, dan sebenarnya saya punya cita-cita menjadi seorang guru, Ibu. Saya mendengar Naipa ingin sekali menjadi seorang guru, namun masih tidak percaya diri dalam memilih jurusan tersebut. Iya, Ibu, disuruh memilih adalah sesuatu yang sangat sulit bagi saya lakukan. Saya tidak mampu menentukan yang manakah pilihan yang tepat untuk saya pilih, Ibu. Itu artinya Naipa tidak percaya dengan kemampuan Naipa sendiri, sehingga kurang yakin dengan apa yang Naipa pilih. Naipa tidak bisa sukses dengan jurusan yang Naipa tidak percayai dengan kemampuan Naipa itu sendiri. Iya, Bu, seperti itulah yang selalu dikatakan oleh orang-orang kepada saya. Makanya saya selalu membutuhkan pendapat dari seseorang untuk menjadi pertimbangan terlebih dahulu, Ibu. Ya, dari apa yang saya tangkap dari pembicaraan Naipa ini, Naipa sedang bingung dengan pilihan jurusan pendidikan lanjut, tetapi sepertinya yang jauh lebih penting sekarang adalah cara mengatasinya. Iya, Bu, saya kira saya perlu membangun rasa percaya diri saya terhadap kemampuan saya terlebih dahulu, Ibu. Mungkin itu akan membuat saya lebih mudah dalam membuat keputusan. Seperti itulah permasalahan yang saya hadapi sekarang, Ibu. Baik, jika masalahnya demikian, mari kita memikirkan cara agar Naipa bisa menempuh mengatasi bagaimana caranya agar Naipa ini bisa mempercayai kemampuan Naipa sendiri. Coba Naipa kemukakan alternatif yang mungkin Naipa bisa lakukan. Mungkin saya akan mengikuti psikotes untuk mengetahui bakat dan minat saya terlebih dahulu, Ibu. Ya, dan Ibu juga punya saran. Tidak ada salahnya untuk meminta pendapat dari orang tua Naipa. Iya, Ibu, dan mungkin saya juga bisa bertanya kepada teman-teman dekat saya, Ibu. Di sini Naipa kita bisa melakukan 3 alternatif. Yang pertama yaitu mengikuti psikotes, yang kedua bertanya kepada orang tua, dan yang ketiga dengan teman Naipa sendiri. Nah, lalu pertimbangan apa yang perlu Naipa lakukan untuk menentukan jurusan-jurusan tersebut? Pertama-tama saya ingin menjadi pribadi yang dapat percaya dengan kemampuan diri sendiri terlebih dahulu, dan juga menjadi anak yang lebih patuh dengan pilihan orang tua, Ibu. Nah, coba pikirkan bagaimana dampak jika memilih salah satu jurusan yang Naipa nanti pilih. Jika saya memilih jurusan JK, Ibu, itu bisa membuat bahagia orang tua saya. Dan jika saya memilih jurusan kedokteran, saya tidak yakin bisa lulus, Bu, karena pengetahuan saya tentang kedokteran itu pasti terbilang rendah, Bu. Dan saya juga mempertimbangkan pesan-pesan dari kakak saya. Saya merasa bahwa jurusan itu belum cocok untuk saya, dan saya juga tidak mau mengecewakan kedua orang tua saya, Ibu. Sepertinya Naipa lebih mementingkan pilihan kedua orang tua Naipa. Sejak tadi Naipa selalu memberikan argumen yang penting tentang orang tua Naipa agar orang tua Naipa itu senang. Tapi selain itu Naipa juga tidak menyampingkan cita-citanya Naipa untuk menjadi seorang pendidik. Iya, Ibu, saya sangat ingin membuat kedua orang tua saya bahagia, Ibu. Jadi jika demikian Naipa,
Naipa perlu ketahui bahwa jika memilih pendidikan kedokteran itu tidaklah salah, tapi mantapkan dan yakinkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memilih jurusan itu. Begitu pula dengan memilih jurusan BK. Naipa juga harus memantapkan diri dan meyakinkan diri Naipa sendiri tentang jurusan itu. Nah, dimana ketika Naipa memilih jurusan BK, Naipa bisa menjadi seorang pendidik, Naipa bisa menjadi seorang dosen, Naipa bisa menjadi seorang guru BK atau konselor. Tadi juga Naipa mengatakan bahwa jurusan itu adalah pilihan orang tua Naipa, dan menjadi seorang pendidik adalah cita-cita dari Naipa. Itu ya Bu. Sepertinya saya sangat perlu lebih memperbanyak membaca prospek jurusan-jurusan lainnya Ibu. Baik, sejauh ini bagaimana keputusan Naipa terhadap pilihan jurusan itu? Saya rasa Bu, saya akan memilih jurusan bimbingan dan konseling Ibu. Pilihan itu akan membuat senang kedua orang tua saya, dan saya juga bisa mengajar cita-cita saya sebagai seorang pendidik Ibu. Baik, apakah pemilihan jurusan itu Naipa sudah putuskan serta pertimbangkan terlebih dahulu? Sudah Ibu, saya rasa sekarang sudah punya semangat serta motivasi memilih jurusan tersebut Ibu. Lalu langkah apa selanjutnya yang akan Naipa ambil setelah membuat keputusan itu? Ya Ibu, sepertinya saya akan lebih mempelajari bagaimana prospek dari jurusan bimbingan dan konseling itu sendiri dengan membaca buku atau mencari tahu dari internet, dan saya akan melakukan pengembangan diri untuk lebih percaya dengan kemampuan saya sendiri Ibu. Lalu apakah perlu melibatkan seseorang dalam melakukan alternatif itu? Nanti Ibu, saya akan meminta pendapat dari keluarga saya dan juga dari teman-teman saya Ibu. Baik, Naipa juga bisa menghubungi ibu ketika Naipa membutuhkan ibu, dan juga ingin berkonsultasi dengan ibu. Naipa bisa datang kepada ibu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan keluhan saya Ibu. Sama-sama Naipa, silahkan datang menemui ibu jika Naipa ingin mengirimkannya. Lalu apakah masih ada konsultasi lagi kepada ibu? Saya kira untuk kali ini cukup dulu Ibu. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu menerima saya. Baik, jika seperti itu mungkin konsultasi kita pada pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini, Nak.